Halo, ketemu lagi bersama saya Zaki. Nah, kali ini saya bertemu dengan Ibu Neke. Nah, beliau ini adalah salah satu pegiat UMKM. Nah, yuk kita dengerin yuk kiat-kiat apa saja sih menjadi UMKM yang sukses. Nah, beliau adalah pakarnya. Yuk, nah apa kabar Bunda? Kabar baik Mas Zaki. Alhamdulillah. Iya. Bun, boleh dong kenalin ke teman-teman eh, kegiatannya sehari-hari gitu. Eh, Nah, boleh sa- ceritain Bun. ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuge dan saya memang adalah pendamping UMKM di komunitas HIPMI Kimdo, kemudian komunitas Menteng Kreatif Mandiri, kemudian di HIPMI Kementara. Oh, ada beberapa komunitas yang didampingi ya Bunda ya. Komunitas Wah, yang alhamdulillah. Ini yang disebutin baru 3 loh Bun. baru 3. Baru 3. Sebetulnya Ada lebih sih. lagi. Ada dari WPMI juga Oh, ada, ada. kemudian Wanita Syarikat Islam juga ada. Masya Allah banyak Seperti sekali itu. Bu. Sangat-sangat aktif ya Bu ya, Masya Allah. Iya. Itu banyak pesertanya tuh masing-masing banyak yang anggotanya gitu Bun. Iya, banyak. Pesertanya banyak ya, karena memang namanya UMKM ya. UMKM tuh jadi banyak lah, hampir ya di Jakarta ini kan UMKM banyak sekali ya. Dan untuk tepatnya ya antara sekitar 5.000 orang. 5.000-an orang. Ya. Itu nggak capek Bu setiap hari Bang? Ya kan kita ada sarana ada sarana IT, jadi kita bisa bicara lewat HP, bisa gitu ya. iya, Ada teknologi lah ya, kita manfaatin lah ya. Iya, Jangan kalah sama anak muda dong. Teknologi sudah canggih dan kebetulan saya juga belajar dari cucu. Masya Allah. Iya, tuh dengerin. Walaupun sudah dari gaptek sampai sekarang sampai jago ya Bun. sudah bisa ini kan sendiri. Nggak mau kalah ya Bun sama anak muda ya? Nggak mau lah kalah lah. Iya. Bun, motivasinya nih Bunda menjadi pegiat UMKM itu apa sih Bun? Bisa termotivasi untuk menjadi pegiat UMKM? Ya begini kan, karena kemarin dengan adanya COVID itu banyak sekali ya UMKM yang terpuruk, hampir 50% itu semua terpuruk. Nah, bagaimana sih kita bisa memotivasi mereka supaya mereka bisa bangkit dan bisa naik kelas, kemudian bisa mengangkat perekonomian untuk keluarga mereka sendiri, utamanya itu. Iya, yang bisa juga menarik teman-temannya supaya bisa membuat sebuah usaha gitu ya. Iya, jadi sebuah usaha yang jadi tidak berlarut-larut dalam keterpurukan atau tidak berlarut-larut karena memang usahanya sebelum COVID itu berjalan, terus ketika COVID itu tidur, terus nggak bangun-bangun gitu. Nah, makanya didampingin nih sama Bunda nih ya. Gitu. Bagaimana supaya mereka itu bangkit kembali. Bangkit kembali, tidak hanya bangkit, tapi mereka juga bisa memperbesar usahanya sehingga bisa menghidupi keluarganya. Iya, itu besar itu yang. Yeah. Nah, terus langkah-langkahnya nih Bun untuk menjadi UMKM yang sukses menurut Bunda tuh apa ya Bun? Begini ya, UMKM itu sebetulnya ada 3 hal yang harus mereka perhatikan. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Oke. Pertama adalah melengkapi legalitas usaha. Legalitas. Okay. Nah, legalitas usaha itu antara lain adalah pertama mereka harus punya izin dari kelurahan setempat atau sampai ke kecamatan. Kemudian mereka punya NIB. Itu izin dari kelurahan dan NIB itu sama nggak sih? Beda. Beda. Oh, beda. Kalau NIB itu dari OSS itu dari itu dari kecamatan. Bisa. Oh, gitu. Ya. Nah, kalau izin yang biasa mereka ini kan
hanya dari RT, RW, lurah itu Oh, kayak seolah kayak domisili gitu ya? iya kayak domisili Oh, itu. Tapi kalau NIB itu memang untuk mereka bisa berjualan kemana-mana dan oke itu oke udah oke. seluruh Indonesia. Oke. Nah, Jadi seolah kayak misalnya kayak memang sudah tersertifikasi benar. dari pemerintah gitu ya. Ya. Yang kedua pun Yang kedua adalah modal kerja, baik modal kerja maupun modal dari bahan bakunya. bahan baku. Ya. Nah, bagaimana bisa membuat suatu produk kalau tidak ada modal kerja maupun untuk bahan baku. Untuk bahan bakunya kan harus dibeli. Iya. Modal kerja kan juga harus ada Harus orang ada yang mengerjakan itu untuk menjadi suatu produk kan seperti itu. Nah, itu semua perlu modal. Nah, modal kerja ini sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan sudah baik sekali ya, memberikan supaya bank-bank pemerintah itu bisa diakses sama bisa memberikan ya. memberikan pinjaman KUR. Nah, seperti itu. Seperti contohnya BRI, Bank DKI, Bank Mandiri, Bank DKI. BNI. BNI. Nah, kemudian BCA juga semua bank yang ada di Indonesia saya kira semua menjalankan arahan dari pemerintah supaya meminjamkan KUR kepada UMKM, di mana nilai bunganya pun juga hanya 6%, sehingga sebulannya itu hanya 0,5%. Sebulannya 0,5. Terjangkau lah oleh mereka, terjangkau oleh teman-teman ini sebetulnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pemasaran, promosi. Ya, pemasaran ini adalah bagaimana sih setelah UMKM itu membuat produk, kan itu harus dijual. Pasti dijual. Itu harus dijual supaya mereka juga dapat penghasilan seperti itu. Nah, inilah bagaimana caranya UMKM itu menjual produknya itu, mempromosikan produknya supaya produk itu habis terjual, paling tidak hanya sisa sedikit seperti itu. Nah, apabila UMKM itu sudah menguasai kelengkapan legalitas usaha, permodalan dan pemasaran, dan maka itu saya bisa anggap itu sudah sukses. Kenapa? Karena mereka tidak kesulitan, baik untuk legalitas usahanya sudah lengkap, untuk modalnya sudah ada, bisa untuk membeli barang dan bisa untuk akses untuk untuk tenaga kerja untuk tenaga kerja itu seperti itu. Nah, jadi itulah 3 hal yang memang harus dikuasai oleh UMKM supaya UMKM tersebut berjalan lancar dan sukses. Nah, dari pemasaran, terus permodalan, terus legalitas nih, Bunda mendampingi semua itu atau memang ada bagiannya lagi? Kita sebagai pendamping UMKM, kita menempatkan diri sebagai jembatan bagi UKM itu untuk memperoleh modal usaha dengan mudah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bagaimana UMKM ini bisa melengkapi legalitas usahanya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan Pemda juga maupun penyelenggara yang bisa membuat mereka bisa berpartisipasi dalam berjualan dalam mengadakan pasar kayak pameran atau mungkin sebagai monthly market, pasar. Jadi kita menciptakan pasar. Gitu. Pasar itu kita ciptakan agar produk-produk mereka bisa terbeli oleh masyarakat. Jadi itulah yang kita kerjakan selama ini. Supaya
UMKM itu lancar dari mulai bahan baku, membuat, memproduksi, kemudian pemasarannya itu lancar, tidak ada kendala seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, saya rasa UMKM itu bisa bangkit dan insya Allah kalau mereka bisa membesarkan usahanya, mereka pasti akan naik kelas. Naik kelas lagi. Jadi Iya. UMKM naik kelas dong berarti ya. Benar, itu saya kira itu. Jadi emang pertama itu memang harus legalitas dulu ya Bun ya. Karena ketika kita sudah diakui sama pemerintah atau sudah terdaftar di pemerintahan untuk mengakses pemodalan itu sudah pasti mudah saja ya. Mudah memang mudah. Gampangnya. Ya memang itu ketentuan ya. Legalitas usaha itu adalah satu ketentuan, apalagi di dalam legalitas usaha kalau untuk makanan dan minuman kan ada sertifikasi halal. Oh itu pasti ada ngebantu juga nggak sih? Ya itu juga kalau kita bekerja sama dengan dinas dinas PPK UKM itu pastilah UKM kita juga terbantu di mana bisa secara gratis memperoleh legalitas usaha itu. Gitu. Kalau dulu memang kita kan kalau misalnya membuat sendiri kan kita harus bayar. Bayarnya juga mahal, besar. Nah, itu mahal. Nah, itu setelah kalau kita sudah punya pemasaran juga udah pasti gampang nih kalau misalnya udah punya legalitas. Kalau kita iya betul, memang itu orang-orang pasti akan lihat legalitasnya apa, sudah ada PRT-nya apa belum, sudah ada halalnya apa belum, SNI-nya ada apa tidak, kan itu. Iya, itu jadi serba salah juga ya. Memang harus seperti itu. UMKM itu harus melengkapi semua legalitasnya supaya memudahkan mereka untuk menjual produk-produknya itu supaya bisa dijual kemana saja. Seperti itu. Nah, itu dah teman-teman tadi yang dijelaskan sama Ibu Nuke, ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu buat teman-teman. Pertama tadi dari legalitas, modal, dan pemasaran. Nah itu, ini ilmu penting nih. Saya juga baru dapat lagi nih dari Ibu Nuke nih. Penting banget tadi ternyata nih ya. Dan itu saya rasa semua bisa didapatnya dengan mudah ya. Maksudnya dalam arti nggak perlu bayar yang mahal. Karena kan yang namanya usaha kecil menengah kan ya pastinya modalnya terbatas dong ya Bun. Nah untuk legalitas ini pasti bisa dibantu lah ya pasti ya. Bisa dibantu. Untuk mendapatkan modal udah pasti harus punya legalitas. Dan pemasaran kalau udah punya legalitas mau dipasarin kemanapun sudah enak aja ya. Iya betul. Kita kan kalau misalnya punya duit banyak orang kaya bisa saja kita bikin PT, ya kan? Nah karena kita kan terbatas jadi kan ada legalitas seperti tadi itu dari pemerintah ya kan bisa mempermudahkan kita gitu. Benar. Nah Bun kalau misalnya nih ada teman-teman yang mau menanya lebih lanjut atau konsultasi sama Bunda itu bisa nggak Bun? Boleh nggak gitu? Boleh. Nah, gimana tuh Bun? Bisa di nomor teleponnya boleh. Di nomor telepon aja bisa. Ibu Nuke. Di nomornya 08 111 540 727. Oke, saya ulangi 08 satunya 3 kali 540 727. Betul. Dengan Ibu Nuke. Handphonenya dia langsung loh. Ya, ini Bu Nuke ini melayani dengan hati ya. Karena memang saya melihat Ibu Nuke ini melakukan sesuatu itu tanpa dibayar, tanpa pamrih, dan dia itu selalu menjadi motivasi buat saya. Saya sering banget diajak sama beliau, dikasih wejangan bahkan gitu. Karena memang beliau ini bukannya sekedar pendamping tapi bisa jadi orang tua buat saya. Iya kira-kira kayak gitu. Ya Bun, terima kasih banyak atas waktunya Bun yang sudah disediakan buat saya. Semoga nih bisa jadi ilmu bermanfaat buat saya dan teman-teman semua yang nonton. Mungkin nanti lagi-lagi kalau mau bisa nanti dihubungi ke nomor yang disebutkan atau nanti saya
tulis di bawah sini ya. Iya, Oke, terima baik. kasih teman-teman, terima kasih Bunda. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam.